them. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang mempunyai rating yang cukup baik. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang memiliki seorang anak perempuan. Di balik perannya sebagai seorang ibu, dia juga ternyata bekerja sebagai pembunuh bayaran. Ketika akan menyelesaikan misinya, dia pun berkesempatan untuk bertemu dengan anaknya. Namun, tiba-tiba seorang penjahat mengincar dan menghalanginya untuk bertemu dengan putrinya. Akhirnya, dia pun harus melakukan serangkaian aksi brutal untuk melindungi diri dan sang putri. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Akankah dia berhasil melindungi dirinya dan anaknya? Baiklah, tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Now. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan tentara wanita dengan julukan The Mother yang sangat ahli sebagai sniper. Karena namanya tidak pernah disebutkan di dalam filmnya, kita panggil saja wanita itu dengan nama Lisa. Kemampuan yang Lisa miliki membuat atasan yang bernama Adrian tertarik, sehingga dia pun memintanya untuk bertugas bersamanya. Namun ternyata Adrian ini adalah seorang penjahat. Dia menjual senjata secara ilegal kepada musuhnya. Lisa yang mengetahui hal itu kemudian menolak untuk bekerja dengannya. Lisa lalu dipindah tugaskan untuk menjaga pangkalan. Di sana dia menyadari bahwa Hector yang merupakan rekan Adrian telah mencuri senjata dari sana. Namun, alih-alih melaporkannya, Lisa akhirnya memutuskan untuk bergabung agar dia bisa mendapatkan uang tambahan untuk pensiun. Oleh karena itu, hubungan antara Lisa dan Adrian menjadi semakin dekat. Namun, setelah diselidiki, ternyata Adrian dan juga Hector terlibat dalam perdagangan manusia. Lisa yang mengetahuinya akhirnya memutuskan untuk melaporkannya. Singkat cerita, Lisa yang kini sedang hamil anaknya Adrian, lalu dipanggil oleh temannya yang bernama William. William sendiri adalah seorang agen FBI. Tujuan William memanggil Lisa adalah untuk memintanya menjadi saksi dari kasus perdagangan senjata ilegal yang dilakukan oleh kedua rekannya. Namun, sebelum menjawab pertanyaan dari William, Lisa menyarankannya untuk segera pindah dari tempat tersebut karena kemungkinan posisi mereka saat ini telah diketahui oleh Adrian. Tetapi pihak FBI tidak mempercayainya sampai akhirnya apa yang disampaikan oleh Lisa tadi terjadi. Tempat mereka tiba-tiba diserang oleh Adrian. Dia menembaki para agen FBI satu persatu hingga tewas. William sendiri sempat tertembak, namun Lisa menyelamatkannya dan mengobati lukanya. Lisa yang sadar bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya, kemudian bersembunyi di kamar mandi sambil membuat sebuah bom dengan menggunakan lilin. Adrian yang mengetahui keberadaan Lisa kemudian masuk. Namun, ketika dia menyadari bahwa Lisa sedang hamil, dia pun mencoba menusukkan pisau ke perutnya. Untungnya Lisa sudah menyiapkan bom dadakan sehingga dia meledakkannya di dekat Adrian. Beruntungnya, Lisa berhasil diselamatkan oleh agen FBI lainnya yang langsung membawanya ke rumah sakit untuk menjalani operasi kelahiran. Namun setelah melahirkan, Lisa tidak diperbolehkan untuk menemui anaknya oleh pihak FBI karena hal itu bisa membahayakan anaknya. Terlebih Lisa masih menjadi buronan dari Adrian dan rekannya. Pihak FBI juga berkata bahwa Lisa harus pergi jauh meninggalkan anaknya karena itu adalah satu-satunya cara agar anaknya bisa selamat. Lisa yang merasa tidak setuju kemudian menghampiri William. Namun William berkata bahwa dia akan merawat sekaligus melindungi anaknya. Mendengar hal itu, Lisa pun akhirnya setuju. Sebelum pergi, Lisa sempat menitipkan pesan kepada William agar selalu mengabari keadaan anaknya karena dia ingin anaknya selalu aman dalam pengawasan William. Lisa kemudian melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Lisa akhirnya pergi ke Alaska untuk mengasingkan diri di sana. Ternyata, Lisa mempunyai seorang teman lama yang bernama John yang akan membantunya selama di Alaska.
Namun Lisa meminta agar mereka pura-pura tidak saling mengenal untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. John kemudian mengantar Lisa ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Waktu demi waktu telah Lisa lewati, dan untuk bertahan hidup, Lisa menghabiskan waktunya untuk berburu agar bisa mendapatkan makanan. Dan setiap tahun, William selalu mengirimkan surat yang berisi foto anaknya, anak Lisa yang kini telah diberi nama dengan sebutan Zoo. Namun setelah 12 tahun berlalu, kali ini surat yang didatangkan bukan berisi foto Zoo, melainkan berisi lokasi janjian di Ohio. Ternyata, identitas Zoo sudah diketahui oleh Adrian dan Hector, sehingga Lisa pun segera berangkat demi menyelamatkan anaknya. Lisa akhirnya sampai di tempat tujuan dan William pun menjemputnya. William berkata bahwa agen FBI telah berhasil menangkap anak buah Hector yang sedang menyelundupkan senjata. Selain itu, mereka juga menemukan foto Ju yang akan diambil. Tanpa berlama-lama, Lisa langsung pergi untuk memantau keadaan Ju dan sekaligus berjaga-jaga. Ternyata Ju juga sudah mempunyai keluarga baru yang sangat menyayanginya. Di keesokan harinya, Lisa kembali memantau kondisi Ju dari kejauhan. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah mobil van datang. Ternyata mobil tersebut berisi orang suruhan Hector yang bertujuan untuk menculik Ju. Beruntung, Lisa berhasil membunuh orang tersebut. Namun dikarenakan tempat tersebut sangat ramai, Ju akhirnya berhasil tertangkap dan keberadaan Lisa pun akhirnya diketahui. Salah satu anak buah Hector lalu pergi ke parkiran untuk mencari Lisa. Sementara Lisa sendiri telah bersembunyi di kolong mobil. Lisa lalu masuk dari bawah mobil yang sudah rapuh, kemudian menabrakannya ke anak buah Hector. Ketika Lisa akan kabur, tiba-tiba polisi datang dan menghadangnya. Dan untuk menghindari hal itu, Lisa kemudian lompat dan William langsung menjemputnya. Di malam harinya, Lisa, William bersama dengan agen FBI lainnya pergi ke rumah keluarga Ju untuk melakukan pencarian. Setelah dicari, ternyata sang penculik saat ini sedang berada di Havana, Kuba. Dan tanpa pikir panjang, Lisa bersama William segera pergi ke sana. Setibanya di sana, mereka berdua akhirnya berhasil menemukan lokasi si penculik yang bernama Gonzales. Dan ternyata dia sedang berada di sebuah bar. Setelah keadaan aman, Lisa langsung menangkap Gonzales untuk mengorek informasi darinya. Sayangnya Gonzales berhasil kabur. Sementara itu, William sedang menghadapi anak buahnya Gonzales. Karena hal itu, Lisa pun harus mengejarnya seorang diri. William yang telah berhasil mengalahkan anak buah Gonzales kemudian langsung membantu Lisa. Akhirnya, Lisa berhasil menangkap Gonzales dengan menabrakkan mobil ke arahnya. Gonzales kemudian dibawa ke suatu tempat, di mana dia harus menerima siksaan dan interogasi. Akhirnya, Gonzales pun memberitahukan lokasi di mana Zu berada. Lisa dan William segera pergi untuk menyelamatkan Zu. Di sana, Lisa kemudian membunuh satu persatu anak buah Hector dengan menjadi seorang sniper kembali. In position. Copy. Did him this place and he let it rot on the vine.
4 on the west side. Access clear. Kill the power. Now. Setelah itu, Lisa pergi menemui Hector yang ternyata telah menunggunya di dalam. Why get that little girl involved? You sold your soul to the devil. How come do you still look so good? Are you gonna pay me back now? No. Then I'm gonna split you in half. Try me. William kemudian berencana untuk mengantar Ju kembali ke keluarganya. Sementara itu, Lisa akan kembali ke Alaska. Sebelum pergi, Ju ternyata telah mengetahui bahwa Lisa adalah ibu kandungnya. Dan tanpa ragu, Ju pun mencoba untuk menanyakannya. Namun, Lisa tidak mengakuinya. Lisa kemudian berpamitan kepada William untuk pergi. Ju yang tak putus asa kemudian mencoba kepada William. Namun, jawabannya tetap sama seperti apa yang didapatkannya dari Lisa. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh Adrian yang ternyata masih hidup. Untungnya, Lisa datang tepat waktu sebelum anaknya kembali diculik oleh Adrian. Di sana, Lisa merasa terpojok lantaran Adrian datang bersama dengan anak buahnya. Adrian tanpa basa-basi langsung menghabisi William. Lisa yang melihat hal itu langsung meledakkan mobil yang telah rusak dengan menggunakan korek, sehingga dia bersama dengan Ju bisa menyelamatkan diri. Mereka berdua kemudian beristirahat di sebuah kafe. Di sana Ju menanyakan apa yang terjadi. Namun, Lisa tidak bisa menjelaskannya karena Ju dianggap masih kecil. Dengan membeli sebuah mobil bekas, Lisa berniat untuk membawa Ju pergi ke Alaska bersamanya sampai situasi menjadi aman. Lisa lalu menghubungi ibu asuh Ju dan memberitahunya bahwa saat ini Ju masih belum bisa kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah Lisa, Ju langsung diajak untuk berburu rusa, namun Ju tidak mau memakan hasil hewan buruannya itu karena dia merasa tidak tega dengan rusa yang sudah diburu oleh Lisa. Lisa kemudian berkata bahwa semua makanan yang mereka dapatkan adalah hasil dari kerja keras, sehingga Ju pun mau tidak mau harus memakan rusa tersebut agar bisa tetap hidup. Di keesokan harinya, Ju diajarkan untuk menembak dengan menggunakan senapan. Selain itu, Lisa juga mengajarinya menyetir mobil untuk berjaga-jaga ketika sedang dalam keadaan darurat. Namun setelah selesai latihan, Ju tiba-tiba marah kepada Lisa sambil menodongkan senapan. Dia meminta untuk diantarkan pulang ke rumahnya. Namun, Lisa malah mengambil senapan tersebut. Selama tinggal di sana, Lisa tidak berbicara apapun selain latihan untuk bertahan hidup. Sehingga hal itu membuat Ju menjadi sedih. Sementara itu, Lisa hanya terlihat pasrah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Ju masih terlalu kecil untuk mengetahui semua masalahnya. Dia kemudian mengajak Ju untuk memasang jebakan di sekitar hutan untuk berjaga-jaga. Setelah itu, mereka latihan menembak kembali. Ju juga diberi senjata oleh Lisa untuk berjaga-jaga jika ada orang yang ingin menculiknya kembali. Di keesokan harinya, Lisa dibuat panik karena Ju tidak berada di rumah. Setelah melakukan pencarian ke beberapa tempat, Ju ternyata sedang bermain dengan anak-anak serigala. Tiba-tiba tangan Ju digigit oleh anak serigala, sehingga Lisa yang melihat hal itu langsung membawanya menuju ke klinik terdekat. Sayangnya, Ju memberitahukan nama aslinya kepada perawat yang sedang mengambil data pasien. Lisa yang mengetahui hal itu merasa khawatir, karena bisa saja itu akan berakibat sangat fatal yang bisa membuat lokasi mereka diketahui oleh Adrian. Lisa kemudian menitipkan Ju kepada John. Dia juga menitipkan sebuah surat untuk Ju. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Lisa akhirnya terjadi. Adrian dan anak buahnya datang ke Alaska untuk mencari Lisa. John yang mengetahui hal itu kemudian menghubungi Lisa untuk memberitahunya. John kemudian membawa Ju untuk pergi ke bagian selatan. John juga berkata bahwa dia adalah teman Lisa ketika bekerja di militer. Ketika John sedang bersiap-siap, Ju tiba-tiba menemukan sebuah surat yang Lisa titipkan kepada John. Dia kemudian membaca surat tersebut, hingga akhirnya Ju mengetahui bahwa Lisa adalah benar-benar ibu kandungnya.
Setelah mengetahui hal itu, Ju lalu bertekad untuk menyelamatkan ibunya dan pergi dengan menggunakan mobil milik John. Sementara itu, Adrian dan anak buahnya telah menyerbu tempat kediaman Lisa. Untungnya, Lisa berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Adrian. Lisa kemudian mengambil radio milik anak buah Adrian dan mendengar jika Adrian telah berhasil melihat Ju yang sedang menuju ke rumah Lisa dengan mengendarai sebuah mobil. Lisa lalu bergegas untuk pergi menyelamatkan anaknya itu. Namun, sayangnya mobil Ju menabrak gundukan salju sehingga Ju berhasil ditangkap. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Lisa pun berhasil menyelamatkan Ju. Check for the girl's remains. Here, put this on. Mereka berdua kemudian naik ke atas pohon untuk memantau pergerakan musuh. Mereka berdua pun lalu bekerja sama. Ju bertugas untuk memantau pergerakan, sementara Lisa bertugas untuk menembaknya. Namun, ketika Ju sedang sibuk memantau, tiba-tiba sebuah laser mengenai dirinya dan tepat berada di atas kepalanya. Adrian kemudian mengancam Lisa untuk datang menemuinya. Jika tidak, maka Ju akan mati. Demi menyelamatkan Ju, akhirnya Lisa pun memenuhi permintaannya. Sesampainya di sana, mereka berdua kemudian bertarung. Sayangnya, Lisa pun terpojok. Ternyata, Adrian menyadari bahwa Ju sedang mengawasinya dan hendak menembaknya. Kemudian Ju menembaknya dengan menggunakan senapan angin, sehingga membuat mereka berdua terpental dan jatuh. Sayangnya, Lisa mengalami patah tulang di tangannya, sementara Adrian masih bisa berjalan. Dan dengan segera dia langsung membawa Ju. Lisa yang mengetahuinya, dengan sekuat tenaga segera memperbaiki tangannya yang sudah patah seorang diri. Kemudian pergi menyelamatkan Ju yang pada saat itu akan dibawa pergi oleh Adrian. Beruntung, Lisa berhasil membunuh Adrian dengan menggunakan senapan, sehingga Ju pun akhirnya selamat. Beberapa hari kemudian, Lisa kemudian mengantarkan Ju kembali ke keluarga asuhnya. Ju terlihat tidak ingin meninggalkan Lisa, namun Lisa harus tetap melakukannya karena itu adalah satu-satunya cara agar anaknya tetap selamat. Meskipun tidak bisa bersama, Lisa tetap mengawasi Ju dari kejauhan. Dan film ini sepertinya akan ada kelanjutannya. Tetapi untuk saat ini, film pun selesai.